Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex buat teman-teman trader dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah beberapa kesalahan saat trading menggunakan candle doji ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas, jadi doji ini ada yang namanya start doji, ada yang dinamakan dengan standar doji ya, ada yang dinamakan dengan long leg. Di long leg nanti ada dua ya, terus ada yang dinamakan dengan ini kita sebut dengan gravestone doji. Nah ini butterfly doji, yang terakhir adalah four price doji. Jadi doji itu identik di mana open dan close nya di harga yang sama. Jadi ini jadi ciri khas utama ya. Jadi open dan close di harga yang sama. Jadi kalau arti bahasa Indonesia doji itu blunder ya, kesalahan. Ada juga yang menyebutnya serba salah, ada juga yang menyebutnya maju kena mundur kena. Jadi harganya di situ-situ saja. Nah doji ini diasosiasikan ya, ini candle pembalikan ya, sekalipun sebenarnya doji juga bisa digunakan untuk mengenali kelanjutan tren, dan itu saya sudah bahas di video sebelumnya. Nah beberapa kesalahan ya orang di dalam menggunakan doji ini, yang pertama yang paling fatal itu ya beberapa kesalahannya ya. Jadi kesalahan yang pertama, kita menggunakan doji itu saat market sideways ya, atau market konsolidasi, ada juga yang disebut dengan market ranging. Jadi dalam kondisi market kalau dalam kondisi market seperti ini dan Anda menggunakan doji, biasanya lebih banyak kenanya ya dibandingkan profitnya. Jadi itu kesalahan yang pertama. Nah kesalahan yang kedua ya, kita hanya menggunakan pola satu candle. Apa yang dimaksud dengan pola satu candle? Jadi ketika ada tren ya, Anda mempersepsi kalau ketika muncul doji itu akan langsung terjadi pembalikan ya. Ini kesalahan fatalnya. Nah ini mungkin saya hapus saja. Jadi misalkan dalam satu tren bullish ya, oke, ini kan trennya bullish ya, atau tren naik. Nah, pada saat muncul doji seperti ini, yang tadi seperti ini, atau long leg doji atau gravestone doji, Anda mempersepsi pola satu candle ini seolah-olah langsung terjadi pembalikan. Jadi itu kesalahan fatal yang kedua ya. Nah, kesalahan fatal yang ketiga ya. Jadi kesalahan yang ketiga itu Anda tidak menggunakan konfirmasi. Apa yang dimaksud dengan konfirmasi? Ya, konfirmasi itu semacam penegasan ya, kalau candle ini confirm memang dia akan berbalik arah atau dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, dalam satu tren ya, di video sebelumnya kan saya sudah bahas ya, kalau candle ini bisa digunakan untuk mengenali pembalikan atau untuk mengenali kelanjutan. Nah, ini saya contohkan pembalikan terlebih dahulu. Jadi pada saat market bullish seperti ini ya,
Oke, naik turun naik. Nah kalau kita melihat candle ini ya, jadi candle ini bodinya dari besar mengecil mengecil ya, terus di sini muncul yang dinamakan dengan semi spinning ya. Di spinning top itu antara badan terus sumbu atas dan bawah relatif sama. Ketika dia muncul ya, misalnya gravestone doji seperti ini ya, jadi ini cara membacanya. Harga coba ditekan oleh buyer tapi hanya mentok di sini ya, karena dilawan oleh seller sehingga open dan close-nya di harga yang sama. Jadi sinyal awalnya sebenarnya sudah ada, tapi kalau Anda menggunakan konfirmasi ya, candle yang ketiga ya, jadi ini candle yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di close price ini open dan close ya, ini memberikan konfirmasi kuat pembalikan. Jadi di dalam di YouTube itu ada banyak sekali yang membahas ya, dan sudut pandangnya berbeda-beda. Jadi ada yang oke, ini sudah muncul spinning, terus ini muncul yang namanya gravestone doji, tidak harus menunggu close ya. Tapi kalau saya pribadi, kenapa harus menunggu close sekalipun ini harganya udah relatif jauh? Karena candle ini selama dia belum close ya, maka fluktuasi ya itu kita tidak sepenuhnya tahu ya. Bisa saja open di sini tapi dia malah nanti dia bergerak naik di sini ya, atau dibalik. Saya contohkan begini. Oke, ini candle opennya di sini, terus dia turun ya. Nah ketika dia turun seperti ini belum close ya. Nah candle seperti ini bisa saja berubah ya, berubah malah dia bergerak naik dan begitu kan. Nah ketika ini bergerak naik artinya dia akan membentuk yang dinamakan dengan harga low. Nah kalau dia naik seperti ini ya, justru ini memberikan signal malah kelanjutan tren ya. Jadi kalau saya pribadi, penutupan candle ini ya memberikan konfirmasi kuat kalau ini akan terjadi pembalikan. Itu kesalahan yang ketiga ya. Kesalahan yang keempat ya, Anda menggunakan time frame kecil ya. Jadi time frame kecil ini misalnya M1 dan M5 ya. Kenapa saya bilang ini satu kesalahan? Karena ya satu candle yang 1 menit itu fluktuasinya hanya akumulasi orang yang transaksi selama 1 menit ya. Begitu juga dengan yang 5 menit, hanya akumulasi orang yang 5 menit. Nah kalau kita mengenali tren ya, konfirmasi kuatnya itu kalau kita melihat candle yang agak besar ya, jadi minimal candle yang 30 menit ke atas ya, karena volumenya relatif besar. Oke teman-teman ya, semoga video singkat ini memberikan manfaat ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Nanti ke depan kita akan bahas secara lebih detail ya, pola-pola seperti ini secara live. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.